Walaupun bersama teman saya yang satu ini, dan kalau kalian para teman nasi menanyakan kemana si orang tolol sedang direhab. Ya, Direhab. lagi recovery lah. Iya, betul sekali. Dan sekarang ini saya bersama teman saya. Sebenarnya sudah lama juga. Siapa bang? Nama abang siapa bang? Dari WM Story. Pokoknya Trademarknya di bawah Spotify ya. Iya. Oh, mana sadar ada kamera? Oke, gak apa-apa. Yaudah, akhirnya muncul lagi ke konten ke apa namanya, ke permukaan sosial media. Bang Adam kemana aja Bang Adam? Bang Farid kemana Bang Farid? Ya, Bang Faridnya lagi direhab teman-teman. Ya, Ya, ada doain something aja. happen lah. Ya, hah? Ada something happen lah. Semoga arah habis pastinya. Yang mulia itu sudah ini kembali lagi. Nah, kita biasanya kalau di podcast ini Bang Wisnu, kita sebenarnya ngobrolin banyak hal. Oke. Dari mulai kejadian yang ada di dunia maupun itu mancanegara maupun itu di lokalan. Walaupun kita bahas sebenarnya ceritanya. Jadi kita ntar paling olah TKPK atau mereaction lah kasarnya. Jelasin dulu dong kenapa pakai baju itu. Ya jadi ya ini jadi kelihatan ya, maksudnya orang yang berpendidikan dan yang bijak. Udah, bahasanya orang jalanan ya. Cuman, nah ini nih, tadi kita sempat nge-brief sedikit kalau di konten ini ngebahas tentang apapun yang terjadi lah ya. Ya. Nah, ini ada sangkut pautnya bro. Ini asli loh. Ini kalau kalian juga tahu lah, hasil dari jerih payah, kuliah, terus di ospek, bayar uang, skip, bayar fotokopian, UTS dan lain-lain. Nah inilah hasilnya teman-teman. Cuman ini doang. Bang, itulah tadi briefingnya. Dan ini nih biasa saja dia bro. Gini aja lah, kaos polos, Ayo juga tahu saya sebenarnya udah. rokok kretek gitu ya. Udah gini-gini aja lah. Nih bro, filternya Mahal. Nah cuman tadi bang, jadi kita mau bahas tentang how to survive dalam Oh ya, kehidupan. tema kali ini soal sudut pandang yang berbeda ya. Betul. Makanya ada maksud juga Adam pakai baju, pakai toga, saya pakai baju kayak gini. Karena dari dua sudut pandang yang beda. Tuh. Lanjut. Dan ya kita sih sebenarnya pengen sharing doang kehidupan real ini. Ini kehidupan real banget. Makanya mungkin teman-teman nasi harus di start kalau harus dengerin dari awal sampai akhir biar nyambung gitu, biar itu. nyambung gitu ya. Jangan dipotong-potong kayak kemarin gitu kan. Nah, itu jadi bermasalah. Iya. Nah, kenapa lihat kamera ya goblok? Kayaknya masih ada jiwa-jiwa kamera ada. Nah, karena takutnya dipotongnya tuh gini. Apa sih Dam? Bawa toga? Apa sih Dam bawa anak kuliah? Kok berani-beraninya sih Bang menghina jalanan? Tunggu dulu. Topik yang menarik kali ini adalah how to survive in the world. Bang, pertanyaan orang. Kok bisa mana hidup nggak pakai sarjana? Oh, yang judulnya berarti pas kuliah itu penting gak sih? Wah, kok kesana ya? Ini poinnya bro. Poinnya Dalam sudut pandang saya sendiri sebagai lulusan SMA. Lanjut berarti tadi teh how to survive How to survive di dunia ini gitu ya. Maksudnya gini bang, kan sekarang apalagi dulu kemarin-kemarin rame banget, banyak cewek mapan, Really? mapan. Berarti kan oke, berarti standarnya Bukan banyak cewek independen tapi cowok mapan sedikit. dan mindsetnya Goblok pasti. ini. Kan saya ngomong ya. Dan mindsetnya rata-rata tuh orang-orang sekarang atau mungkin masih gitu nggak sih? Oke, mapan, kamu kuliah, kamu kerja, 9 to 5, kamu harus kerja pakai tag warna biru atau merah. Makanya itu tadi pertanyaan pertama di podcast ini adalah kenapa Mane bisa hidup tanpa sarjana? Real life aja bang.
Coba dari mana duluan deh, kenapa emang harus sarjana dulu? Anjing. Nah inilah bentuk podcast tuh kayak gini. Apa bentuk tembak baliknya ini? Tanya lagi sama Aing, kenapa Maneng gak mau kuliah? Di luar ekonominya, Oke. memang orang gak ada ketertarikan kuliah, walaupun sempat daftar waktu itu, daftar doang gitu. Oh iya, padahal saya ya, emang tahu daftar ya. Terus gak ada banget. Karena waktu itu masih cetek merenya pemikirannya, jadi udah buat apa kuliah, nggak penting gini nganggapnya, karena mungkin lingkungan, jadi berasa setara aja. Hah? Oh. Jadi berasa setara aja karena mungkin lingkungan, dan masih umurnya masih belasan juga. Kalau pada saat itu tuh 18 tahun, 19 tahunan, jadi nganggapnya nggak penting aja. Makin sini sekarang 26, 25, 26, ya udah terlanjur nggak kuliah. Oke. Nah, bentar Bang. Orang pun juga kan kuliah tuh saat kerja. Jadi teman-teman nasi, orang kerja di corporate itu saat lulus SMK langsung ke corporate. Nah, di corporate baru yang berpikir, kayaknya kalau ya mungkin teman-teman nasi pun juga enggak gitu. Jenjang karir dan lain pasti harus ditopang dengan maneh kuliah atas dasar ngejar karir di perusahaan itu. Karena kuliah tuh jadi terkesan biar naik lah gitu, atau faktor apa? Oke. Ulang curhat aja ya sebenarnya, mungkin my mother denger. Jadi sebenarnya dulu tuh mamah tuh atau ibu tuh tidak setuju kalau orang langsung kerja. Jadi mama pengen anak pertama yang tuh, sarjana. Iya. Wajar nggak sih kayak orang tua? Wajar banget itu. Aduh, ibu tuh pengen dia datang ke wisuda gitu ya. Ya impian ibu-ibu gitulah. Jadi saat itu, oke, ibu bolehin kerja, tapi ibu pengen punya anak yang wisuda. Usahain lah ya. Akhirnya, oke, kasih Aing waktu dapat kerja baru Aing bisa kuliah. Atau juga memang ada kelas karyawan. Gitu. Itu poin pertamanya dari orang. Mana? Saat lulus SMK emang nggak tertarik gitu, orang-orang pada cari universitas yang kredibel, SBM, ngejar SBM tiap tahun. Gitu. Mana nggak ada gitu. Mana nggak lihat itu suatu college soal universitas, wah astagfirullah. Atau mana udah tahu, kayaknya enggak deh. Gimana sih? Nah, Aing lagi mencoba mencerna mindset mana. Oh, oke, kejawab. Berarti karena tujuan orang mah waktu dari awal juga nggak pernah pengen masuk di suatu perusahaan BUMN, pemerintahan. Makanya orang nggak pernah daftar kuliah, nggak pernah daftar PNS sekalipun. Oh, PNS pernah. Nggak pernah. BUMN memang syaratnya harus kuliah sih. Nggak pernah. Nggak ada ketertarikan di situ. Makanya bukan tujuan utama. Anda melupakan satu tahapan perjalanan Anda. Anda pernah bekerja, Bu. Nah, tapi bukan BUMN. Iya, enggak, cuma mana yang pernah bekerja di satu korporat besar. Di bank besar. Iya, oke. Di bank dan telekomunikasi pernah. Di bank, di bank pernah kan? Iya. Nah, maksudnya gini, kok mana nggak nyaman? Sedangkan standar saat itu mungkinnya, cowok aku mah kerjanya pakai ladian ini, bla gitu. Nah, apa yang mana membuat nggak nyaman? Bukan gak nyaman ya, karena memang tujuan awalnya nggak kuliah, balik lagi. Jadi ya udah emang bukan ininya aja, bukan wadahnya aja di situ. Bukan wadahnya atau mananya nggak mau sama sekali, udah bener-bener close soal kuliah. Atau mana udah tahu cara ngebikin uang. Nah itu karena diawali tujuannya nggak mau kuliah, nggak pernah pengen jadi PNS. Jadi ketika walaupun ada biaya nih buat kuliah, ya udah mending spend buat hal yang lain, karena tahu kalau tujuan ujungnya buat uang, ya udah daripada kuliah mending ke yang lain. Apa ya kayak lain apa?
Bingung aja, apapun. Nah itu makanya yang orang bingung tuh gini, kok Mane bisa bisanya nge-create money tanpa ada knowledge. Kan kalau kita kuliah dan corporate, oke, lu ngerjain ini lu dapat segini, ya kan? Lu belajar ini nanti lu dapat uangnya ini, dan lu pantas untuk membayar kuliah atau yang lain. Oke, berarti mindset ayo ke kuliah dan lain untuk menciptakan uang. Nah, apakah mindset itu Maneh nggak ada tuh, hilang tuh, atau gimana? Sekarang balik lagi ke Maneh. Kalau misalkan Maneh posisinya tidak kuliah, apa yang bakal Maneh lakuin? Cari uang buat kuliah. Tetap. Anjing keren banget dia ya. Bentar. Kalau Aing nggak kuliah saat itu, wah iya juga ya. Kalau Aing cari uang buat kuliah lagi, kayaknya tolol ya. Ya, enggak lah, enggak tolol lah. Kok nggak tolol? Enggak kan? Maksudnya Maneh kalau nggak kuliah, apakah Maneh tetap kekeh bakal cari uang dan pada ujungnya bakal dipakai buat kuliah juga? Oh iya. Ya enggak sih. Kayaknya enggak ya. Karena katakan Aing udah punya 100 juta sebulan, ya ngapain juga sih? Iya, dengan nominal segitu mah. Bagaimana bang? Aing masih belum paham gitu loh. Jadi maksud Maneh? Ya gimana? Maneh punya mindset itu gitu. Maneh langsung mengeluarkan skill Maneh yang oke, Aing bisa ini jual jasa. Sekarang kan banyak kan freelancer gitu kan, yang memang tanpa harus ada syarat. Maneh IPK berapa? Nah Maneh dulu kan kayaknya nggak ada deh. Maneh dulu kenapa tiba-tiba dulu bikin toko servis? Itu dari mana maksudnya? Ide-ide itu tuh dari mana gitu sebenarnya? Nah, karena balik lagi yang kuliah mah, orang lihat teman-teman termasuk Maneh yang kuliah mah dapat punya ada jalur yang ke apanya, kumahnya nyebutannya. Ayo jelasin biar teman-teman nasi pun paham maksudnya. Iya gimana ya bang? Aku nggak kuliah. Ada jalur yang jelas lah kalau kuliah mah. Kuliah terus bisa masuk ke salah satu perusahaan besar karena memang kualifikasinya masuk. Sementara yang sama kayak saya yang lulusan cuman SMA, SMK, mau nggak mau dong harus berkali-kali lipat lebih daripada yang kuliah. Gimana caranya biar ujung-ujungnya sama? Oke. Terus jadi gitu caranya. Tapi kan bentar, saya sebagai anak kuliahan, berarti Anda meremehkan perjuangan kuliahan. Nah, banyak juga ya kasus yang gitu, sering kan dengar kan, kayak misalkan jadi para lulusan SMA kayak saya tuh merasa superior gitu, bahwa dia tuh udah kerja, ngeremehin yang kuliah lah, nganggap wah ini duit orang tua dan lain-lain gitu-gitu. Disclaimer juga, Aing pun kuliah pakai duit sendiri. Nah, itu Perbedaannya berarti gimana tuh? Benar. Oke, ada tiga kategori. Lulusan SMA doang, lulusan kuliah doang, ada yang kuliah bayar sendiri dan lagi kerja nih. Ceritanya. Berarti kan mereka pun juga sebenarnya sama-sama berjuang nih. Nah, tapi kok bisa Maneh nih tanpa ada, kalau sekarang sih kayaknya informasi juga cukup banyak. Nge-create itunya loh, mindsetnya itu loh. Anjing, dapat duit nih. Kita ceritain lagi deh. Gimana sih ceritanya kita waktu itu ngojol, anjing tolol banget. Nah itu gimana deh ceritanya? Ya foto ojolnya ini kita lagi ngojol. Kita ada kalau nggak tahu. Scroll aing aja galeri terus. Nah, oke lah, persetan anjing yang dikatain orang. Yang penting aing dapat duit. Itu yang Maneh pegang mindset Maneh. Enggak juga, enggak. Terus gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya? Ya kan saat itu kita ngojol yuk Dam. Ya udah itu aja gitu yang dipegang, yang penting aing dapat uang. Maneh bodo amat, terserah Maneh mau ngomongin aing ngojol aing apa itu. Apakah seperti itu mindset Maneh? Udah amat aja, yang penting dapat uang. Enggak juga, tetap walaupun misalkan ngojol orang teh pasti mikir dong,
kok bisa si Adam, kok bisa si A si B bisa masuk perusahaan gede, kok bisa si Adam dapat uang segini tiap bulannya. Orang kalau mikir cuman dapat duit, that's it, duit pulang ya nggak akan bisa scale up sampai kapanpun juga, bakal segitu-gitu aja. Nah, tapi apa yang membuat Wisnu jadi yang Wisnu yang sekarang lah gitu. Maksud orang kok bisa gitu maksud orang? Lebih ngelihat marane lebih lihat orang-orang yang kuliah dan ujung-ujungnya kerja dengan mulus gitu. Jadi orang mikir gimana caranya orang bisa setara dengan manehnya. Tapi yang uniknya ketika kita udah di dunia kerja, aing pengennya kayak mana sekarang? Nah, Iya lah, anjir. Ya pasti teman-teman asing pun kayak juga ya anjing enak jadi freelance, bla 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 bla, tak ditekan bos, bla bla bla. bla. Ya, bener sih memang rumput tetangga itu indah, tapi mana pernah merasakan posisi seperti aing kayaknya sih jadi si Adam susah deh atau gitu nggak? Sempat mikir gitu nggak maksudnya? ente. Orang selalu mikir orang lebih susah daripada orang lain. Ini bagus. Oke, bentar. Aing selalu apa? Mana selalu berpikir? Ya, orang selalu berpikir bahwa orang teh lebih susah daripada orang yang kuliah, udah gitulah. Maneh lah contohnya. Oke, nangkep Aing, nangkep. Oh, kesana mikir. Makanya orang mau nggak mau Iya. dari skill orang, dari ya knowledge dan lain-lain, orang harus bisa lebih tinggi, lebih keras juga cara carinya dibanding maneh dan lain-lain. Oke. Supaya bisa dapetin hal yang sama. Dapetin hal yang sama tuh knowledge-nya atau income-nya? Enggak, outputnya tetap income-nya. Oh, iya. Paham. Oh, anjing. Oh, kesana ternyata mana. Iya, paham. Oke. Nangkep aja. Nah, kembali ke persoalan. Malu nggak sih, Man? Kalau misalkan dikira, harus SMA. Oh, sering. Ceritain, Bang. Ceritain anjing, kasih tahu goblok. Kasih tahu orang-orang yang kuliah anjing kalau mana yang malu kalau di depan orang-orang yang kuliah, apalagi kayak misalkan teman sendiri. Kalau misalkan dulu mah sebelum pacaran nemu gebetan yang memang kuliah. Itu nggak apa-apa. Itu bertahun-tahun lalu gitu kan yang sampai ditinggalin gara-gara dengar. Oh iya sih. Kamu kuliah di mana? Aku SMA. Pulang. Malu karena itu. Akhirnya itu yang jadi bara maneh ya. Aing tunjukin anjing aing. Nah, itu jadi si tahun-tahun lalu itu tuh yang bikin nge-build orang sampai sekarang tuh kayak gitu. Nah, saat itu maneh down kah? Sempat down dulu atau langsung? Oh, itu orang malu tapi nggak pernah down orang. Alhamdulillahnya tuh. Gimana ceritain lebih deskriptif. Malu nggak down. Malu dulu pasti down dong. Malu. Yang pertama malu misalkan nih lihat contoh lain yang depan mata aja lihat Adam malu. Toga. Malu karena apa? Nah, karena si Toga itu karena dia statusnya sarjana. Tapi malunya bisa hilang karena apa yang udah dia dapetin dari si status itu teh. Apakah orang bisa dapetin yang sama? Gitu. Berat. Nah, aing oke, kalau question aja langsung. Berarti status nggak penting buat mana? Anjing bingung ya tau. By the way, ternyata setelah kita aing pernah ada satu jadi orang itu harus ada sertifikat buat apapun itu, license. Mana jago sosial media? Apa yang lo punya? Oke, blueprint. Aing pernah di endorse A, B, C, D, E, G. Itu kan juga status tuh. Dan mana bisa ngasih red card? Oke, WM story 300 sekian gitu. Ya. Branding mana nggak punya sarjana? Penting nggak? Branding orang punya atau nggak punya sarjana? Oh, penting. Itu teh selalu ditanya ketika orang cari suatu kerjaan gitu, mau itu freelance, mau itu enggak. Iya. Dan emang
kalau misalkan ada yang ngerasain yang lulusan SMA nyari kerja dimanapun, walaupun di requirement-nya nggak ada nih minimal lulusan apa, ketika ditanya kuliah di mana, oh enggak kuliah, jadi beda pandangan orang teh, jadi lebih berasa lebih rendah orang teh. Anjing. Kok gitu ya? Makanya nggak mau orang teh harus show orang teh punya sesuatu yang lebih loh daripada yang itu teh, punya skill yang lebih dan lain-lain. Show-nya gimana? Gini wis, oke kita ngomongin ke requirement kerjaan misalkan. Ya apa yang mau mana buktiin? Kalau lagi interview kayak gitu, selain ya mana masukin dulu kerjaannya dong. Ya maksudnya lulusan SMA itu ya masukin dulu ke teman kerja mana, nge-show nggak dia, kalau nggak ya udah cut. Tapi kan nggak gitu, kita langsung lihat CV langsung. Oh ini berarti nggak adil juga sebenarnya. Atau memang Ya mungkin nganggapnya lulusan SMA bodoh gitu aja. tapi sekarang banyak fenomena yang banyak juga kok influencer tapi itu nggak kuliah loh kan ya kuliahnya apa take home gitulah gitu kan. Jadi sebenarnya pendapatan tuh menurut mana yang ngaruh nggak sama gelar seseorang? Kalau di zaman sekarang mah enggak. Kalau zaman sekarang enggak. Kok bisa nih? Kok bisa? Kenapa orang bisa bilang kayak gitu? Ya kan banyak keran yang bisa dicari kalau sekarang mah, nggak kayak dulu nggak bisa terpatok dari corporate besar baru gaji besar, enggak juga kan. Nah itu tadi bagaimana cara membuat mindset itu wis. Nah itu cuman jadi ya jangan mikir juga kalau misalkan cuma lulusan kuliah susah, kalau cuma lulusan SMA terus bakal segitu-gitu aja, ya jangan kayak gitulah, rubahlah. Tetap di diri sendiri ya. Nah, oke. Nah sebenarnya sih podcast ini tuh Aing pengennya ya menceritakan si dua sisi ini gitu. Yang satu, oke katakanlah Aing tuh di jalur yang benar Ya, dalam kehidupan lah gitu ya. Maksudnya bukan kehidupan kayak karir lah gitu. Adam SD, SMP, di tangga SMA, yang benar lah di gitu. tangga yang benar. Tapi mana itu sekarang step up tapi paket jetpack misalkan. Karena Aing enggak, karena mana oke nggak kuliah nih. Berarti naik gimana Aing cara naiknya nih ke atas? Karena Aing nggak punya tangga itu gitu kan mikirnya kan. Nah itu ya kita tuh pengen menunjukkan itu gitu. Nah cuman menurut mana apa yang paling terlihat perbedaan antara orang nggak kuliah dan kuliah? Coba dari maneh dulu itu kumaha. Kamu udah amat, ini konten Aing cuek banget, Aing mah anjing hidupnya. Dari maneh coba pandangan maneh menurut. Setelah kita berdiskusi saat itu, oh kita sering banget diskusi masalah ini. Jadi ceritanya waktu itu kita punya experience cewek lah ya. Cewek ketika Tapi cewek cowok sih. Iya sih semuanya sih ya, lebih ke cewek cowok. Ya lawan bicara lah. Lawan bicara. Ketika kita ngobrol dengan yang memang tidak kuliah dan kuliah, berpendidikan dan tidak berpendidikan lah ya ngomongnya. Cara berpikir mereka tuh beda. Yang paling gampang diidentifikasi adalah ketika yang berpendidikan mereka tuh lebih terstruktur dan lebih by referensi. Misalkan hujan teh mencek jurnal ieu mah dari air, ada apa sinar matahari jadi nguap. Nah ada pasti itunya. Nah tetapi kalau orang yang tidak berpendidikan ya hujan mah memang udah waktunya hujan. Dan ada musim. Nah karena orang yang tidak berpendidikan itu lebih cenderung berbicara by experience menurut saya. Dan menurut orang itu salah satu pembeda. Dan memang agak sulit mencerna ketika memang kita di level yang experience-nya lebih tinggi. Jadi misalkan adalah kita kan waktu itu sering ngobrol, kadang nggak nyambung ya ngobrol sama orang ini.
Bukan berarti dia bodoh, wis anjing, karena tidak berpendidikan, tapi memang tidak punya experience itu menurut orang. Menurut maneh ya. Mana nih? Sekarang menurut mana nih? Bentar, sekarang dijawab dulu deh buat gini, ada kira-kira ada mungkin ada pendapat yang beda. Kita Kenapa? ngapain juga ya ngeriset kayak gini anjing kalau Bener nggak antara pernah ngobrol nggak, misalkan lu lulusan SMA ataupun lulusan sarjana ngobrol sama lulusan yang di bawahnya, Betul. entah itu lulusan SMA atau dan lain-lain, ngerasa perbedaan nggak dari pola pikirnya, cara dia berpikir, entah itu kritis atau bagaimana? Coba komen dibantu dijawab aja. Nah, bentar. Tidak. Oh, mana sok pinter dam, wis. Sok pinter mana ya? Enggak, bos. Di sini kita pun merasa aneh karena ketika kita merasa ketika saat itu kita ngobrol dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, anjing, jadi kita pun ngerasa anjing kalah juga ya. Beda jadi, gitu. Iya, jadi waktu itu kurang pernah ngobrol sama, nggak tahu ya, dia kayaknya bos besar anjing, nggak tahu dari mana itu, di bandara, tai anjing. Kayaknya orangnya kaya tuh anjing. Bener-bener kayak obrolan itu tuh nggak ada di circle orang. Dan akhirnya Aing merasa Aing juga lebih bodoh daripada ini. Akhirnya, wah ini membingungkan. Oke, lanjut tadi ngomong. Tadi teh Perasaan mana ketika ngobrol, perbedaannya antara yang berpendidikan atau yang berpendidikan. oh, balik ke topik itunya. Iya, sana dulu. Sebelum ke sana, satu lagi anjing. Bukan ke perasaan, cuman lebih ke apa yang orang rasain. Walaupun orang lulusan SMA, ketika orang ngobrol sama lulusan SMA teh berasa anjing, kok pola pikiran teh kieu gitu, diajak ngobrol kritis nggak bisa, orangnya judgmental. Ini bukan ngarah ke satu orang, ini ngarah ke banyak orang dengan pengalaman yang udah kita alamin gitu selama ini gitu. Cara berpikirnya udah jauh banget gitu, diajak diskusi aja udah nggak bisa. Dan kayak misalkan ntar ada yang komen, oh dah lu mah di corporate bla, pasti lu ngomongnya kayak gini. Bro, kita pernah di Ojo setahun, bos. Nah itu. Dan itu Aing tahu banget gitu. Oh, mana yang udah habis masanya, mana yang memang dia nggak mau naik. Aduh, gitu ya. Nggak mau naik ya. Ini terlihat banget gitu, pola pikir mereka tuh beda-beda gitu, dan akhirnya balik lagi pendidikan kan. Mana pernah nanya ke orang, berarti pendidikan penting gak, Dam? Buat Aing nggak juga, di experience aja yang menurut Aing. Tapi penting untuk membentuk pola pikir kan? Iya, penting untuk membuat pola pikir, tapi tidak harus mana memaksakan gitu, minta ke orang terus saya pengen di kuliah gitu. Ya nggak juga, ini mana cari experience juga yang banyak, tentang mana punya koneksi banyak, create something lah gitu, kayak Abang Wisnu ini. Menurut Aing ya, itu sih yang paling apa ya, yang paling dasar. Bentar, Aing ceritanya Aing ini adalah, jadi Aing masuk ke corporate tuh 2017. Juga masuk dong ke corporate. Ya, bareng-bareng lah ceritanya bareng. Saat itu ya kayaknya di zona nyaman juga sih bisa Aing. Udah masuk ke corporate yang cukup besar, terus juga memang bukan zona nyaman sih saat itu, mungkin Aing karena memang membagi tadi ya, ke cita-cita orang tua Aing pengen anaknya itu wisuda di jalur yang tepat. Di jalur yang tepat ya, mau nggak mau dong Aing harus stay itu di corporate sebenarnya untuk memenuhi bayar kuliahnya, ini masalahnya. Nah, akhirnya sekarang orang udah jadi sarjana, tapi si anjing ini goblok, sebenarnya sama juga income yang dia dapat tuh hampir sama kayak Aing benci juga nih. Kenapa? Nah sekarang kok bisa bentar kan Wisnu tidak sekolah, Wisnu tidak anjing, Wisnu tidak berpendidikan, kok akhirnya Wisnu bisa. Bro, Wisnu ini ceritain bang, mana dari corporate dulu nih ceritain. Ya gimana? Kayak dari corporate nggak nyaman, terus malah lari. Oh, perjalanan karir. Ya orang pernah bekerja sama kayak Adam di tahun 2016, bekerja di perusahaan yang ya satu inilah. Ya tahu lah. Sejalur lah. Terus
Cuma berapa bulan ya ini? 8 bulan keluar. Apa sih? Di balik masalah keluarga orang itu lebih ke nggak suka aja, terikat terus, merasa orang tidak suka dengan kestabilan. Wah, ini keren. Oke. Makanya orang dari dulu nggak pernah bulan Januari sekian, Februari sekian gitu nggak pernah yang sama. Tidak suka dengan kestabilan. Nah, mana sadar dong sebenarnya mana keluar itu gambling. Iya. Tahu resikonya, high return. Memang itu memang sifat orang gambling. Orang mencoba jualan stiker di Line. Ya, right. Oke, stiker di Line. Itu gimana sih Bang ceritanya? Mana kok dapat informasi itu gimana? Nah itu makanya Aing aja yang nggak sekaba-kaba juga. Maksudnya jangan ditelan mentah-mentah ketika udah kerja enak terus keluar gitu. Wah anjing, fuck gitu, fuck corporate gitu. Terus keluar nggak tahu mau ngapain gitu. Tidur gitu. Enggak lah, harus mikir. Berarti mau nggak mau, kalau nggak mau kestabilan, nggak suka disuruh-suruh, nggak suka 9 to 5, berarti mau nggak mau otak kita harus lebih keras daripada orang yang kerja dong. Biar untuk reach tujuan kita sendiri. Makanya cari tahu di situ, mulai dari jualan stiker. Awalnya nggak tahu dari mana itu anjing. Kan pasti teman nasi tahu kan stiker Line. Oh itu menghasilkan uang. Gimana caranya? Namanya masuk ke forum nggak atau? Cari tahu ya, sampai ujung-ujungnya masuk komunitas. Dari situ kan relasi ya. Dari situ langsung bikin official akun Line, dapat endorsean banyak dari situ. Line anjlok, coba lagi yang lain, kayak gitu aja. Makanya memang harus lebih langkah lebih inilah, lebih cepat daripada lebih cepat lah, bukan lebih maju, bukan benar lebih cepat. Oke. Bang Adam, berarti Bang Wisnu tuh orang kaya karena Bang Wisnu bisa keluar terus dia dapat uang lagi. Apakah mana orang kaya? Enggak, ini yang gembel kan. Enggak gini Bang, maksud orang, Bang Wisnu mah keluar dari corporate karena backing-nya orang kaya, orang tuanya kaya. Waduh, jauh aja. Rumah gua di pinggir kali, guys. Jauh dari kata kaya. Rumah gua mau digusur. Oke, berarti nggak ada alasan kalau mana masih nggak mau nyoba. Oke, bentar. Tapi kan Bang Wisnu kayaknya punya pesangon create Line stiker tadi. Nah itu benar. Gimana mana cara dapat uang? Babi ngepet mana gimana? Enggak, dari gaji terakhir orang waktu itu UMR Bandung di 2,8, gaji terakhir orang segitu, pakai modal buat stiker. Udah kolot banget berarti orang anjing goblok. Iya, jauh kan, enak 2 kali lipat lebih kan. 2 kali lipat. Oke, berarti mana memanfaatkan 2,8 itu. Oke, gagal tuh Line. Oke. Enggak sih gagal. Oh enggak. Ya, terus kenapa mana enggak lanjut? Karena lainnya udah mulai ini. Penggunaannya udah mulai pada pindah ke WA waktu itu. Makanya turun. Oke, berarti mana menganalisa dulu nih. Oke sih. Oh, dia turun nih. Berarti mana oh iya, karena mana tidak suka kestabilan tadi. Berarti mana sudah mulai terbiasa dengan pola hidup. Oke, Aing harus move on cepat nih. Oke. Move on ke official account Line, karena Line kan walaupun udah agak redup, pembeli stiker Line udah banyak yang bajakan waktu itu teh. Pindah ke official account, banyak endorsan. Di situ WA mulai gencar naik-naiknya. Dan orang-orang belum sadar sama itu. Makanya waktu itu orang langsung ngejual orang dapat 40 juta. Dapat modalnya dari situ. Terjawab ya, berarti Bang Wisnu bukan dari orang kaya, Bukan. Bukan banget. Nah, balik ke maneh weh. Kan orang mah kan dengan mencoba A sampai Z lah, ibarat kayak gitu. Kalau maneh ngelihat orang-orang kayak orang, kenapa maneh nggak coba hal itu juga? Kan maneh udah punya kestabilan itu. Nggak coba hal di luar itu. Jujur Aing takut. Takut. Nah, maneh kan punya safety net nih. Kalaupun maneh gagal, ya udah maneh masih ada perusahaan itu. Bentar, Aing lulus 2020 cuy. 2021. Tapi kan Aing udah kerja di situ dari 2017 teh. Hedonisme.
Bro, gini bro, anak umur 19 tahun dikasih uang, pengelolaan uangnya bos. Nah, itu. Gitu. Akhirnya kita foya-foya, tapi kita juga Karena ngerasa bulan depan pasti dapat lagi gitu. Say, Terus makanya dulu mungkin teman-teman nasi bilang, pernah denger kayak mending kuliah lah, kayak mana apa duit mah esek kuliah. nah itu bener bro. karena memang Itu bener, kejadian. bro. Nah, itu kejadian ke gua sendiri. Nah, kejadian. Kenal duit ya udah malas buat belajar lagi. Itu bang, kenapa aing nggak coba? Yang pertama tadi ya tentang kuliah. Yang kedua emang manajemen duit aing buruk banget saat itu. Pada saat itu. Ya memang kayak ya anjing, anak 19 tahun mana dikasih gaji terus berpikir kan rendah gitu, kayaknya tempat kopi ini baru, kayaknya ke Bali boleh nih, bla bla. Itu masih ada gitu saat muda gitu. Dan wajar. Ya. Mungkin teman-teman nasi bisa tapi menurut aing wajar. Menurut aing wajar karena oke aing 9 to 5, oke aing kuliah juga bener-bener padat banget. Udah aing lebih baik main, tapi seenggaknya mana punya relasi. Oke. Itu yang penting. Di balik kehedonisan memanesan, enggaknya mana adalah pasti anak-anak teman mana yang anaknya itu tuh anaknya Pak Haji. Nah, itu harus didekatin coy aja. Relasi itu penting, bos. Benar. Oke, apa lagi yang mau ada? Pertanyaan lain lagi, lanjut. Cinta lawan ya. Ini jangan kabur. Jual OA 40 juta. Pasti mana juga buang uang, aing tahu aja. Enggak. Mana pernah dengar orang liburan tidak pada saat tahun-tahun ke belakang? Orang tidak pernah liburan sekalipun loh. Guys, dia pernah. Yang ceritain nggak apa ya? Selama nanti mau dikata. Waktu itu kita anak-anak korporat ini dengan sosokan gayanya pengen ke Pangandaran anjing gitu. Udunan uang tuh berapa lupa. Sewa mobil, sampai Bang Wisnu tuh bilang kayak, aduh anjing boga duit, itu bro. Berarti Wisnu bukan dari orang kaya, ingat ya? Balik deh. Enggak, takutnya gitu bang, takutnya kayak para pendengar tuh, dia mah keluar dari kerjaan karena backingannya orang kaya. Karena punya duit lah gitu. Dia sempat nggak mau ikut ke Pangandaran karena benar-benar nggak punya uang. Ke Pangandaran doang loh, ya Allah. Anjing. Buat beli rokok sebungkus aja nggak ada waktu itu mah. Oke, lanjut. Tadi gimana? Oh, 40 juta. Terus mana gimana tuh? Mengolah 40 juta. Itu gede dong, berarti umur 19 tahunan. 19 tahun. 2017-an mah. Gimana lagi? 40 juta. Ya 2017 tuh orang tuh nanaonan. Oh, entar aja coba ingat lagi. Oh, udah. Bukan kripto, sebelum kripto teh aduh nanaonan deh. Iya, mana ada yang game, poin, diamond. Enggak orang. Ya bikin toko, toko mau sudah. Tempo di sini di Nah, kok baru skip aja? Berasa skip anjing kehidupan 2 tahun aing nanaonan 2018 kerja lagi goblok, mana di Mandiri. Itu 2020. Jauh anjing. Nyebutin ini. Iya, kenapa mana skip? Sama-sama. Iya juga. Oh anjing aing. Mana nganggur berarti. Ya emang nganggur, orang pokoknya dari 2017 sampai 20 orang nganggur, nggak ada status kerja. Oke, berarti mana hidup dengan saving money mana? 40 juta itu berarti ya? Iya dong, karena mana kerja lagi setelah itu. Ya. Itu sih. Terus mana ngapain aja? Sering anjing pohon. Ya udahlah. Oke. Berarti yang kita ingat aja kerja lagi mana? Akhirnya mau sekarang kerja lagi, berarti habis uang mati mana? Oh, kayak gitu. Kerja lagi. Oh iya. Iyalah. Karena toko bangkrut lah itu waktu kerja lagi. Kan bikin toko dulu. Toko terus COVID langsung kan. Oh iya. Bangkrut. Pindah Jakarta langsung. Toko emang gagal COVID? COVID kan toko teh 2009. Si Ijal beli panther. Nah, ya si Ijal anjing ngarokoknya mana beak duit profesional. Oke. Itu Ijal. 2019 bikin toko sama si Ijal akhir November sampai Desember, terus Januari langsung ada pengumuman COVID, sekolah lah libur pada saat itu teh kan lingkungan toko sekolah semua. Ya udah gulung tikar kerja. Apa yang merasakan ketika skip kerja itu? Kan mana awal kerja itu 2016 terus skip terus kemarin tiba-tiba kerja lagi. Pada akhirnya kerja lagi.
Ada yang aneh nggak? Anjing lah diatur lagi, anjing masuk jam 8 lagi, kalau yang 5 lagi. Pada akhirnya kerja lagi. Habis kontrak kalau nggak salah sebenarnya. Nah, Keluar dari bank itu. Kalau nggak makanya lanjut deh. Itu yang merubah hidup mana itu. Bener. Nah, itu bilang Aing tadi perpanjang, akhirnya Aing pergi lah ke Jakarta goblok buat main. tadi perpanjang non kontraknya kontrak non. sama bank itu. Ya itu akhirnya mana ya udah nggak kerja lagi. Oh. Iya kan? Oh iya benar. Iya itu. Pulanglah ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung lagi, gagal tuh. Di Metropolitan aja dia gagal lah, ini bohong, bullshit anjing. Kalau misalkan tempat mempengaruhi nggak sih ngaruh juga sih sebenarnya. Ngaruh juga, anjing. Ya, maaf ibu kata Jakarta. Oke, ayo ke Bandung set. Oh itu mah balik lagi ke yang kerja mah memang rezekinya, memang jalannya kayak gitu. Pada saat gulung tikar toko, langsung ditelepon. Kok bisa nih? Ditawarin kerja. Masa orang bang tahu mati? Enggak aneh tuh. Si Nandi ngerekomendasikan orang ke atas sana. Si Nandi deket aja jeung orang. Babaturan lain jeung orang lain. Cuman kenal doang. Anjing berarti anjing. Itu berarti miracle mana ya? Ya rezeki orang, jangan orang. Tiba-tiba orang ditelepon ke hardanya, mau kerja nggak? Kamu katanya bisa Linux dan lain-lain. Padahal tidak. Oh bisa mungkin. Bisa sih basicnya mah gitu, bisa ya bisa server dan lain-lain. Oke, datang Jakarta. Teleponnya temen ngajak oke ke grup teh. Nggak ada yang mau anjing biasa. Ada si Epul mau, udah gitu aja jalan nama. Beres ya. Ini berarti keajaiban banget, bentar. Nandi juga nggak kenal berdekat sama mana, tiba-tiba mana ya? Tiba-tiba, wis, ayah, iya, daek embung cina, engke, ina ditelepon cina. Oh nya sok bere nomor urang. Telepon. Kan nggak jelas aja dibilang deket ya nggak deket lah. Cuman kenal doang, kenal karena teman sekolah. Gitu. Oke. Ya berarti gagal lagi lah intinya. Jadi korporat akhirnya Wisnu tidak bisa kerja lagi di SCBD. Terima kasih Nandi, terima kasih banyak. Tidak bisa lagi kerja di SCBD. Means a lot to me. Tidak bisa lagi melihat jalanan besar di Gatsu, tidak bisa. Gagal balik Bandung, tes di Bandung ngapain mana akhirnya ini? Balik Bandung. Bikin baju dulu ya. Kan sama mana ya. bikin brand karena punya modal dari hasil kerja. Nah, akhirnya Aing tuh berani saat itu bikin baju karena ya udah. Nah, itu kan pada akhirnya mana kan kuliah beres soalnya akhirnya oke, berarti Aing ini duit tabungan Aing main udah juga, capek juga bla. Kuliah beres. Lihat something. Ya. Tuh. Nangkep, balik lagi ke yang tadi, berarti lebih terstruktur ya. Ya itu tadi. Polanya gitu. Ada polanya gitu maksud Aing. Enggak arung-arungan gitu. Nah, datang ke Bandung, kita create bajunya ini ya guys. Kalau mau bisa di order lagi, PPO lagi aman, masih ada. Baju gagal lagi. Cuma capek main hidup sebenarnya. Balik ke baju, apa yang menurut mana itu bisa jadi, mana bisa bilang gagal? Faktor apa? Gagal atau kita yang malas? Kita yang malas, sorry. Kita kan gagal juga akhirnya. Oh ya benar, berarti kita yang malas. Saya malas sih, karena kemarin baju tuh jujur ya akhirnya udah manajemen waktu. Kerja ya, create something ya. Tabrakan nih, pasti tarik ulur dong. Oh iya benar. Nggak fokus kesini, sedangkan kan yang ngebikin baju fokusnya lebih ada daripada kerja nggak sih? Kita juga nggak totalitas ya. Iya, totalitas. Itu jadi gagal. Nah, lanjut ke ini ceritanya kita masih hidup nih ya sampai saat itu ya. Ini masih di. Itu juga masih hidup ini dengan... Masih di chapter perjalanan hidup berarti nih. Nggak ada alasan lagi untuk cari uang. Aing dengan korporat hidup, ini jalanan juga masih hidup. Lanjut nih. Dua baju gagal. Pokoknya setelah orang balik dari Jakarta, orang pada saat itu bareng terus yang mana? Bikin baju, beres bikin baju gagal, ngojo 2021, bener kan? Ya. Kerja di salon. Orang bareng jeung mana dari 2020 sampai sekarang. Nah,
Ya, bareng sih bareng, tapi kan mana nggak kerja di korporat, kenapa mana? Nah, eta cuman bedanya. Tapi bareng loh mon sampai kaina. Iya, Walaupun beda, yes, orang pulang dari Jakarta, orang bikin nomades, main bikin ajes. Orang ngojol, mana ngojol. Orang ngonten, mana ngonten. Sampai akhirnya bareng. Sebenarnya mah cuman beda caranya aja. Berarti poinnya kuliah mau nggak kuliah atau bahasanya berpendidikan tidak berpendidikan, hidup pun nih orang santai. Bukan hidup sih, lebih ke naonnya. Kalau hidup sih hidup, orang gitu tinggal ya udah, orang tinggal ngelamar ke Indomaret aja, orang bisa hidup sampai kapanpun. Ada survival mode mana yang mana punya gitu ya. Pertanyaan terakhir dari orang, ini kayaknya udah panjang, si Bareng sudah capek. Emang mana perlu dikasih hari saat itu? Enggak pernah. Doain males anjing masuk ke segmen ini, tai anjing. Kenapa mana nggak perlu dikasihani? Aduh Wisnu kayaknya nggak berpendidikan, nggak kuliah, kayaknya kita bantu deh. Ini Wisnu kasih modal. Urunan yuk buat kuliahin biar sama anjing. Biar sama anjing, tai goblok. Kenapa mana nggak perlu dikasihani? Itu memang sifatnya mental. Gimana? Ini pasti teman-teman nasi yang dengar pun, apa sih mental teh? Aing udah coba wis, aing udah coba. Bikin sesuatu, aing bikin satu CV wah, masih nggak jalan. Gimana? Mensiasati itu tuh gimana, Bang? Bentuk mentalnya. Oh, fun fact-nya, si anjing ini pernah jualan VCD banyak dari SMP. Oh, itu mah SMP. Aduh, anjing, nah ini nih. Ya sekolah Facebook anjing. Buat cari screenshotnya. Jadi memang jiwa entrepreneur atau bisa dibilang jiwa jalanan Wisnu tuh sudah terbentuk sejak dini. Iya, jadi mental mana tuh udah siap ya Bang ya, dari kecil gitu. Gila loh anak SMP, maksudnya tahu caranya ngerender di mana, tahu beli VCD yang kosong itu kan kayaknya nggak semua orang punya apa ya, kekepoan itu gitu kan. Sampai makan aduh main kelereng, main layangan, kudu nama pacaran, geng-gengan gitu lah. Nah, mentalnya gimana bis maksud orang? Kayaknya masih cukup, masih di korporat. Makanya balik lagi heran kalau ada orang yang ngeluh gitu kan, cari uang susah, cari kerja susah gitu. Udah sekeras apa usahanya? Ya tadi Bang Wisnu, aku udah kirim 100 CV. Bang Wisnu, aku udah coba jualan sebelah PO, tapi aku gini-gini aja. Gimana? Kalau maneh ngobrol sama orang-orang. Apanya? Kumahanya bahasa pasnya gini nih, kurangnya lulusan SMA tuh susah cari kosakata yang pas deh. Nah, ini kerennya bro. Ya udah. Aing kekurangan experience, beliau kekurangan kosakata, ya udah kita sama-sama aja, nggak usah judge. Ya, endingnya mana nggak akan ada yang tahu bro, hidup mah bro. Lanjut Bang. Ini cerita ini Wis yang waktu mana mau pinjam duit sama Aing. Ini keren menurut Aing. Yang mana tiba-tiba dapat. Oh, nu kamari-kamari. Pada saat bulan kemarin pinjam uang ke si Adam karena posisinya teh ya bisa sama rumah lah. Pinjam uang, pinjam 400 ya 200 400 ya, segitunya sekian lah, kecil lah, pinjam 300 si Adam ATM-nya keblokir. Ya udah, karena balik lagi nggak mau dikasihanin dan bukan mental minta jadi nggak, mungkin kebanyakan orang kalau misalkan pinjam ke si A nggak dikasih, dia bakal muter B C D dari sampai akhirnya dikasih. Berharap ada orang yang kayaknya bisa bantuin ya, 200.000 bisa meren ya. Oke, lanjut. Pada akhirnya ya orang putar otak dengan skill dan knowledge yang orang punya. Orang cari semacam kayak MUA, kayak jasa kayak content creator. Orang kan punya kayak skill, punya ngedit, orang punya skill digital marketing dan lain-lain. Ya orang tawarin jasa orang, pada akhirnya orang dapat berkali-kali lipat dari itu. Dari yang orang seharusnya minjem. Bentar, ini ceritanya gini teman-teman. Oke, jadi Wisnu pinjam uang sama Aing tuh malam-malam kalau nggak salah. Karena Wisnu bilang Aing nggak punya uang banget, kalau nggak satu apalah kosong lah gitu.
Terus aing juga agak skip karena aing banyak kerjaan, terus aing baru balas, bang aing keblokir lah. Otak aing cepet banget berarti ya. Anjing gimana aing Karena orang dididik anjing lain dididik. Nah sih orang di ngedidik otak orang kalau orang pinjam saat itu nggak dapat, orang harus dapat duit saat itu juga ataupun di hari itu juga kumacarana. ini keren sih. Kalau aing di posisi mana pun aing pasti pinjam ke orang sih. Dengan waktu yang sesingkat itu mas aing wis. Ya apa misalkan skill set aing apa ya ngoding atau apa. Kan masa iya anjing ada yang deal anjing di jam itu maksud aing. Berarti relasi juga. Berarti sebenarnya mah cari uang teh kalau benar-benar 100 CV ngirim 100 CV bisa aja ke CV ke 101 itu kamu berhasil. Bukan berarti gagal. Tapi kan pertanyaan aing bang. 101 CV. Aing udah nggak punya lagi buat ngeprint bang. Gimana caranya aing? Iya gimana aja. Joget Chatboard masih ada. Selama ya benar berarti selama maneh mau ya bang. Mau anjing itu. Iya. Iya, aing nggak apa sih. Ya, Ya udah awal ya. Apa ya? Nah ya, berarti maneh tidak mau dikasihani nih. Tapi maneh nggak punya kita mau mengemis-ngemis. Nah? Maneh nggak ada gitu niat ngemis-ngemis. Enggak, ngapain namanya? Orang cukup pintar buat cari duit, ngapain harus ngemis? Anjing. Ini anak siapa sih? Bukan Raymond Chin siapa? Timothy, waduh tak. Bang Timothy, ini salah satu fans abang nih. Timothy kan sama dari SMP juga jualan, cuman bedanya dia pintar ngatur duit, makanya dia jadi triliuner. Orang jadi tetap jadi gembel sampai sekarang, karena orang nggak pintar nih ngatur duit. Belum pintar. Nah, tapi oke lah, nggak afdol ceritanya kalau kita nggak ngomongin hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Tadi kan kita udah jelas ya, kita ngejelasin pet masing-masing, Adam sebagai corporate, Wisnu sebagai ya entrepreneur lah, bisa dibilang hidup masih hidup, semua sama. Jadi nggak ada alasan buat nggak ada uang, nyalahin orang dan lain-lainnya. Faktanya di luar sana loh wis. Yang tadi mah berarti chapter ke perkenalan aja ya tadi mah. Yang sekarang balik lagi ke awal deh. Menurut Prilly, anjing. Cewek independen sekarang cewek independen banyak, laki-laki mapan makin sedikit. Gitunya? Ya. Cewek independen, laki-laki mapan makin sedikit. Menurut mana gimana? Opini mana? Enggak makin sedikit sih bang. Cuman ini seksisme nggak sih, tapi biarin lah ya. Karena gini loh, buat Teteh Prilly, aing fans banget sama Teteh Prilly karena Teteh Prilly itu bisa dikatakan ya true independent woman lah, itulah. Cuman pada saat itu menurut orang blunder itu sih. Blunder jujur. Statement yang blunder terus. Prilly. Karena cowok itu udah jadi takdir nggak sih ketika mana dapat 10 juta dan cowok tuh nggak pernah berpikir 10 juta itu sebuah kemapanan. Ya cowok harus menghidupi adiknya, orang tuanya. Ya kan bang, aku juga cewek, aku juga punya 10 juta. Ya gini bro, lo dapat 10 juta, lo bisa beli brand mahal, lo katakan mapan, tapi cowok tuh nggak pernah mikir kayak gitu. Benar-benar. Itu menurut orang sih ya. Dan takdirnya pun juga ya mungkin ini dia agama masing-masing lah. Kalau di agama orang kan bilang kodratnya lah ya. Kodratnya tuh cowok bekerja, tetap menghidupi orang tuanya, menafkahi dong, ya menghidupi terus juga menafkahi anak dan istrinya misalnya. Jadi ya nggak akan mapan, cowok tuh nggak akan ada di level mapan menurut saya. Itu teh menurut orang opini yang cewek kerja dapat gaji 2 juta udah bisa dibilang independen. Iya. Tapi cowok dapat gaji 2 juta dibilangnya miskin, nggak mapan. Jadi nggak perbandingan yang nggak
yang nggak masuk gitu. Iya. Akhirnya juga kan dia kan cewek, akhirnya kan jadi balik cewek nggak mau balik lagi setarain gitu-gitu katanya kan. mau setara. Sekarang gini lah, hal simpelnya anjing mana gak deketin cewek sama-sama nih. Aing punya gaji 2 juta terus cewek Aing 1 juta terus ngelirik cowok yang punya gaji 10 juta. Padahal kan Aing tuh mapan sebenarnya 2 juta tuh gitu. Independen gitu. Independen. Tapi kemana kenapa ngelirik ke sana juga anjing. Dan juga banyak kok teman-teman Aing yang punya income lebih dari 2 digit. Tapi mereka juga nggak merasa diri mereka mapan bro. Ya ini mah cowok, ini mah emang takdir Aing mana yang tidak proud dengan dirinya orang mapan jadi gitu. Gak ada status mapan dan independen menurut Aing bagi cowok. Kenapa cewek bisa gaji kayak gitu menurut Aing ya itu blundernya lu Teteh Prilly. Aing suka banget sama Teteh bener deh, cuman itu blunder menurut Aing. Iya. Blunder jelas lah itu. Serah kalian mau nge-hate Aing bebas lah ini udah amat. Cuman nah itu cowok tuh harus biasanya cowok tuh harus berpikir lebih apa ya, lebih panjang juga. Dan fenomena ST gimana bang? Pelajaran apa yang mana dapetin dari kejadian Gus kemarin? Oke, ya mungkin juga teman-teman bisa tonton podcast yang udah beredar lah. Cuman memang satu sisi Gus juga Aing gak pernah lagi tapi ben lah ya Gus Miftah juga Aing salah, tapi ST-nya juga akhirnya menimbulkan mental pengemis. Ya itu mental pengemis yang Aing pernah bahas sebelumnya di video mana waktu itu masalah men dan lain-lain itu kan akhirnya kan jadi bukan niat, bukan yang pada ujungnya ini ada nih videonya yang ini. Tiba-tiba dalam satu kajian banyak yang jualan es teh mendadak gitu kan. Ya anjing mata orang ngomong. Anjing rombongan dah berharap diborong. Jadi bukan tujuannya bukan buat murni jualan, lebih ke pengen cari empati orang-orang. Ada video. Ada mon ini. Di outdoor ada di outdoor, kajian di outdoor gitu. Pada akhirnya mereka semua diborong. Karena nggak mau terjebak juga sama ntar nih lagi itu belum diborong dan besok-besoknya makin banyak lagi yang jualan es teh berharap diborong. Itu gimana ya kok ya jadi mentalnya kok jadi kayak gini ya maksudnya akhirnya gitu berharap diborong berharap dapat 100 juta juga dari Biri Salim yang gak gitu anjing maksud Aing so banget anjing itu aneh. Dan juga maaf buat bapak itu kemana juga sempat lihat video bapak itu oke dikasih umroh nggak apa-apa dikasih uang sosial juga nggak apa-apa tapi kan akhirnya numpuk sana bakal pusing bapaknya menurut Aing. Balik ke yang di Jawa itu. Iya. Nah ada kasus juga di mana waktu itu saat itu mana anda searching ya ntar mana ya ternyata sama juga emang bener di kampung di Jawa yang tanahnya dibeli Pertamina. Iya Pertamina karena memang di situ ada satu sumber minyak benar-benar dibeli sama Pertamina dengan harga tinggi dan karena memang juga Pertamina juga dibeli rumah-rumahnya ya. Satu desa dibeli. Akhirnya satu desa itu berbondong-bondong beli mobil. Anjing keren kan dapat uang mendadak beli Fortuner gitu. 5 tahun kemudian mereka ngamuk lagi ke pemerintah minta ganti lagi uang itu. Malah Pertamina nuntut lagi Pertamina. Lah kan udah dibeli anjir. Nah akhirnya kan ini tuh jadi manajemen money-nya juga mereka karena nggak punya. Nah itu balik lagi salahnya tuh balik lagi ke SC tadi. Indonesia tuh terlalu baik orang-orangnya, empatinya terlalu tinggi. Baik, yang jujur yang baik. Kenapa nggak si bapaknya tuh dibalik? Ya uang cukuplah, dikasih uang cukup yang tidak terlalu berlebihan. Kenapa tidak diedukasi aja gimana caranya mempertahankan uang itu, gimana caranya scale up usahanya dan lain-lain. Ya walaupun bapaknya udah tua, tapi kan bapaknya ada anaknya. Ya, kasih ke anaknya. Kasih pendidikan anaknya jadi S1 di Harvard misalnya, supaya mengangkat keluarga dan
desanya juga jadi ke bawah gitu Iya, akhirnya. kalau ngasih umroh ya alhamdulillah itu mah itu mah memang mulia lah gitu. Cuman kalau dikasih beratus-ratus juta yang mungkin bapaknya nggak pernah pegang, itu salah sih. Dan efeknya pun domino, akhirnya warga-warga bapak itu akhirnya berjualan teh, aku udah datang lagi deh ke yang lain untuk. Jadinya itu sih efek dominonya, karena ini bisa dikasihani, berarti aku juga bisa dikasihani, aku juga bisa dikasih. Atau kebayang nggak di dalam kampung si bapak itu? Si bapak itu malah jadi ngerasa nggak aman karena orang-orang sekitar tahu bapak itu mendadak kaya. Oh iya juga ya. Entah itu kriminal yang bermunculan tiba-tiba. Oh iya juga ya. Iya juga ke sana ya. Yang tiba-tiba nawarin semacam investasi bodong si bapaknya, simpen. Wah, itu banyak. Oh iya, anjing ya juga ya. Nggak ke efeknya tuh ke situ loh. Oh juga ya. Ini mana kriminal berarti otak. Nggak, tapi tetap ya. Menurut aing Gus Miftah pun salah, itu tetap. Ya itu memang mutlak salah itu, apalagi yang ngakak sebelahnya anjing itu malah. Itu tetap salah, cuman ya reaksinya. Nah itu efeknya. Aduh, efek kedepannya ngeri anjing. Ngeri. Sama aja gini bro, sama tadi orang cerita, yang mana tadi nanya ke orang, dan mana 2016 dapat apa? Ya itu foya-foya. Ya karena aing nggak tahu cara manajemen duit saat itu gitu. Itu udah ke-impact sama. Ini sama analoginya gitu. Kayak gitu. Iya. Tiba-tiba bocah 19 tahun dikasih gaji, THR bla bla bla. Apa itu hanya, sedangkan aku dulu SMK cuma dikasih 10.000 gitu. Jadi tiba-tiba di ATM aing punya 10 juta dan lain, kayak ya udah aing mendingan foya-foya dan aing nggak dapat apa-apa hari ini. Takutnya seperti itu aja sih sebenarnya. Gus Miftah tetap salah. Ingat ya teman-teman, tolong di-notes. Dan juga pesan dari podcast ini adalah ya nggak ada alasan buat mana ngeluh. Cowok jangan ngeluh lah. Cowok jangan. Anjing keren banget. Cowok jangan ngeluh lah, ini keren banget buat itu. Apa? Pria tidak pernah bercerita aja. tapi lari ke Kamboja. Udah sekian pokoknya. Ini podcast pertama kali tanpa ada si Bang. Satu tuh udah kasih sedang direhab. Semoga cepat sembuh aja ya. Bang Wisnu tetap bakal insya Allah belah menemani beberapa episode. Ini soalnya harus terakhir Bang. Ayo harus ngejar banyak nih. Naon? Closing 2024. Ayo mau bikin konten keren nih. Ayo mengundang Bapak ST kesini Bang. Ditunggu aja sama Willy Salim kesini nanti. Kalau mau duduk di resehan gini. Itu thank you Bang Wisnu, dan terima kasih teman-teman Asi. Di follow juga, dan juga ya follow juga apa WM malah minum aja. WM story ya. Oke, see you in the next video. Bye.